Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk memasuki Trisuci Paskah. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kemudian kita akan bersorak-sorai di Minggu Paskah. Mari kita bersama-sama membaca dari apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Bacaan ini adalah pemberitahuan ketiga dari Yesus kepada murid-murid-Nya yang berisi tentang penderitaan Yesus. Bahwa Yesus memasuki Yerusalem memang untuk menyambut penderitaan. Yesus masuk ke Yerusalem untuk menjemput salib yang sudah menantinya. Nah, karena itu di dalam peringatan Trisuci Paskah, kita akan bersama-sama menghayati penderitaan demi penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Pada hari Kamis Putih, Yesus dengan murid-murid-Nya melakukan perjamuan malam yang terakhir. Pada perjamuan malam yang terakhir ini, Yesus melakukan pembasuhan kaki bagi murid-murid-Nya. Murid-murid-Nya tidak memahami apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kita tahu kemudian setelah itu Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-murid-Nya. Namun diam-diam Yudas Iskariot pergi meninggalkan rombongan Yesus. Taman Getsemani adalah sebuah taman yang dikenali dengan baik oleh Yesus. Yesus mengerti seluk-beluk Taman Getsemani itu. Dan sesungguhnya Yesus pasti tahu jalan untuk melarikan diri dari orang-orang yang mau menangkapnya. Tetapi itu tidak dilakukannya. Dan kita mengerti betul bahwa di Taman Getsemani itu, Yesus berdoa kepada Bapanya. Dengan gentar dan takut sampai peluhnya digambarkan seperti tetesan darah. Di dalam ketakutan dan kegentaran itu, Yesus melihat bahwa murid-murid-Nya seolah-olah tidak peduli dengan penderitaan yang sudah pernah Dia sampaikan, karena semua murid-Nya tertidur. Ketika Yesus sudah selesai berdoa dan menyerahkan semuanya pada kehendak Bapanya di sorga, datanglah Yudas bersama dengan prajurit-prajurit Romawi. Dan kemudian terjadilah penangkapan Yesus. Yesus ditangkap bagaikan penjahat. Kamis Putih adalah malam yang begitu berat untuk dilalui oleh Yesus. Persidangan demi persidangan tidak selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena itulah Jumat Agung dimulai dengan terus kelanjutan persidangan Yesus yang masih berlangsung. Di sana kita melihat bahwa apa yang dinubuatkan Yesus kepada Simon Petrus itu tergenapi. Ketika Simon Petrus diam-diam menyaksikan
persidangan dan pengadilan Yesus yang tidak manusiawi itu. Simon Petrus dikenali sebagai murid Yesus. Di sanalah sebelum ayam berkokok, Simon Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Simon Petrus tidak berani mengakui dirinya sebagai murid Yesus. Dan kita tahu itu semua terjadi karena rasa gentar dan takut. Takut dan gentar apabila Simon Petrus mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus, Sang Guru. Jumat Agung adalah Jumat yang penuh dengan kekejian. Pontius Pilatus tidak berdaya menghadapi banyak orang yang terus berteriak untuk menyalibkan Yesus. Dan demi untuk memuaskan hati semua orang, Pontius Pilatus pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan, walaupun dia tahu dia tidak menemukan kejahatan di dalam diri Yesus. Dan kemudian supaya dia tetap aman dan nyaman, maka Pontius Pilatus memberikan sebuah simbol, yaitu mencuci tangan, dalam artian dia tidak ikut campur dengan apapun yang akan terjadi. Dia tidak bertanggung jawab untuk keputusannya berdasarkan menyenangkan hati semua orang menyalibkan Yesus. Inilah kemudian yang membawa Yesus masuk di dalam penyesahan yang sangat berat. Yesus disesah, Yesus dicambuk, Yesus dilukai dengan begitu keji dan kejam. Bahkan konon katanya seluruh punggung Yesus tidak lagi berbentuk dengan baik. Karena begitu banyak luka dan darah yang ada dan menghiasi punggung Tuhan Yesus. Serta disesah, dicambuk dengan tidak manusiawi. Di sana pun Yesus diolok-olok. Orang mulai membuat mahkota duri dan menancapkannya pada kepala Yesus, dan mereka memberikan penghinaan kepada Yesus dengan menuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi" pada salibnya. Penghinaan itu belum selesai karena ketika dia harus berjalan menuju ke Golgota, semua orang yang ada di dalam perjalanan itu bebas memberikan penghinaan, bebas memberikan caci maki kepada Yesus. Dan ketika Yesus tiba di Golgota, dia disalib bersama dengan 2 orang penjahat. Yesus diolok-olok, seolah-olah Yesus sama seperti 2 penjahat itu. Dan yang luar biasa lagi bahwa salah seorang dari penjahat itu pun menghina dan mengolok-olok Yesus. Prajurit-prajurit di bawah Yesus mulai membuang undi untuk mendapatkan jubah Yesus. Penghinaan olok-olok itu terus ada walaupun Yesus sudah ada di atas kayu salib. Di sanalah Yesus mulai meregang nyawa. Di sanalah Yesus menyaksikan betapa orang-orang yang beberapa hari yang lalu bersorak, "Hosana, Hosana," diberkatilah orang yang datang dari Tuhan, sekarang berbalik menghina, mencemooh, mengolok-olok dengan berkata, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Di dalam kesendirian yang payah dan berat, Yesus pun menyadari bahwa Sang Bapa meninggalkan Yesus. "Eloi, Eloi, lama sabachthani," serunya dari atas salib. Dia buruk rupa. Dosa-dosa manusia ada di dalam dirinya pada saat itu. Dan dia merasakan betul bahwa Sang Bapa sedang memalingkan wajah darinya. Dia sendiri. Dia tidak memiliki siapapun pada saat itu dan tidak bersama siapapun juga.
Namun dengan kesetiaan yang dalam, Yesus harus menyelesaikan semuanya. Sehingga pada akhirnya dia berkata sudah selesai dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jumat Agung adalah Jumat yang sangat ngeri. Ngeri karena seorang anak manusia diperlakukan dengan cara sangat tidak manusiawi. Ngeri karena satu-satunya anak manusia yang ditinggalkan oleh Bapa adalah Yesus. Dan ngeri karena di sanalah Yesus mengorbankan seluruh dirinya untuk manusia. Di atas segala kengerian itu, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Yang mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah sekarang sudah memberikan dirinya makin dekat kepada manusia. Allah menerima kembali manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Darah Yesus mencuci bersih semua dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung pun akan berlalu dan kemudian akan diganti menjadi Sabtu Sunyi. Sabtu yang sangat sunyi karena saat itulah para murid ada di dalam kesedihan yang sangat dalam. Ketidakpastian ada di dalam hidup mereka. Sang guru yang selama ini menjadi sandaran mereka, menjadi kepala dan pimpinan mereka, ada di dalam kubur. Sangat sunyi kehidupan mereka karena mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Jalan di depan mereka seolah sangat gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Trisuci Paskah adalah saat di mana kita kembali merenungkan betapa besarnya kasih Allah kepada setiap kita. Allah tidak peduli bagaimana kita dan siapapun kita. Allah tetap mencintai kita. Trisuci Paskah adalah saat di mana kita perlu merenungkan diri kita bahwa sebagai manusia yang dibentuk dari abu dan debu, kita ini tidak memiliki kekuatan apapun juga. Bahkan ketika kita berdosa sendiri pun kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Yesus. Dan demi untuk manusia yang dibentuk dari abu dan debu itulah Allah turun sebagai manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selalu ada alasan di setiap perjalanan. Kitalah alasan Yesus melakukan perjalanan dari sorga menuju salib. Perjalanannya berat dijalani karena kasih-Nya yang besar kepada setiap dari kita. Selamat menyambut Trisuci Paskah. Tuhan beserta kita. Amin.